Beberapa waktu lalu ada yang bilang kalau pakai mobil 8,5 miliar akan meningkatkan marwah. Dan guess what? Hari ini gue diberi kesempatan untuk mencoba salah satu mobil dengan harga serupa. Ini adalah mobil yang sangat capable untuk off-road dan kecepatan. Ini adalah Land Rover Defender Octa, seri tertinggi dari Land Rover Defender, dan hari ini gue akan mencobanya. Let's go. Ini adalah kunci dari Land Rover Defender Octa. Dan kalau kalian perhatikan di kunci ini, itu ada sebuah kotak. Karena memang Octa itu kalau kalian perhatikan adalah bahasa dari 8. Tapi sebenarnya Octa atau 8 itu apa hubungannya dengan mobil ini? Mobil off-road, speed off-road dengan tipe tertinggi, capable yang sangat tinggi. Tapi apa hubungannya dengan Octa? Jadi Octa itu teman-teman adalah sisi dari diamond atau berlian. Dan diamond itu adalah salah satu bahan, atau bahkan diamond itu adalah bahan terkeras yang ada sekarang. Dan artinya Land Rover Defender Octa ini adalah seri tertinggi dari Land Rover Defender yang punya kemampuan luar biasa keras untuk menerjang semua medan dari off-road atau jalan biasa. Dan itu adalah filosofi dari nama Defender Octa, teman-teman. Dan Land Rover Defender sendiri sebenarnya kan sudah beredar sudah lama ya, dengan berbagai macam serinya ya, dari zaman dahulu kala gitu. Kemudian akhir-akhir ini akhirnya Land Rover Defender itu dimunculkan kembali seperti ini dengan tampang yang lebih modern, teknologi yang lebih modern, dan Land Rover Defender itu selalu menjadi mobil off-road yang gaya, teman-teman. Tidak seperti mobil-mobil lain yang dibuat fungsional, tapi Land Rover Defender itu lebih mewah, lebih gaya. Ini bukan Land Cruiser atau bahkan Mercedes-Benz G-Class. Mungkin menurut gue juga kurang mewah dibandingkan Land Rover Defender ini. Tapi gue tidak mau bahas Defender secara umum karena ini adalah versi Octa yang paling tinggi. Bedanya apa, teman-teman? Banyak sekali. Kalau kalian perhatikan di bagian depan, ini ada bumper yang berbeda. Jadi bumper ini lebih lebar, kemudian desainnya sedikit berbeda dan diberikan ventilasi-ventilasi untuk memasukkan udara ke radiator-radiator dan juga oil cooler. Karena ada mesin yang berbeda di balik kap mesin ini yang nanti kita akan lihat juga. Di bagian samping, teman-teman, ini ada sebuah wheel arch atau fender yang lebih keluar dari garis fender biasanya. Dan ini khusus berada di Defender Octa. Dan keluaran mobil ini itu lebih lebar 68 mm dibandingkan dengan Defender yang biasa. Kenapa? Karena di balik itu dia didesain untuk memasukkan velg serta ban yang lebih besar. Di mana sebenarnya ban ini itu bisa sampai 33 inci. Itu adalah ban yang sangat-sangat besar, teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, si Land Rover Defender Octa ini pakai velg ring 20 ya. Kemudian dia memiliki desain yang agak off-road ya, racing ya. Dan dia itu pakai ban Goodyear Wrangler. Dan kalau kalian tanya, teman-teman, ini kok mobilnya ceper? Ya bener, karena memang ini mobil pakai air suspension, teman-teman. Dan ini adalah salah satu pembeda antara Defender biasa dengan Defender Octa juga, di mana dia punya sistem suspensi 6 dimension atau 6D. Dia adalah suspensi udara yang kemudian setiap dari shock breaker itu dihubungkan secara hidrolis. Tidak ada lagi anti roll bar di dalam mobil ini, sehingga mobil ini tuh bisa melakukan artikulasi dan juga bannya naik turun itu 550 meter. Saking dia itu sangat fleksibelnya. Tapi ketika kita mau lebih firm, bisa digunakan di jalan raya misalkan, itu ada mode yang memperbolehkan dia itu untuk kelok satu sama lain. Jadi dia akan kembali untuk performa yang tinggi di jalan raya. Jadi secanggih itu, teman-teman. Ini mobil benar-benar tanda dari kesuksesan ya. Bener-bener mewah sekali. Bahkan gue akan kasih tahu ke kalian, di bagian logo depan ini, teman-teman, ini tidak dari plastik chrome yang seperti biasa kita tahu dari mobil-mobil ya. Ini adalah carbon fiber forged. Dan ini bukan melapis ya, benar-benar carbon fiber forged setiap hurufnya. Menunjukkan kalau mobil ini benar-benar gak main-main. Bahkan di sini juga ada carbon fiber forged juga di atas kap mesin. Ini lampunya sama seperti Land Rover Defender biasa ya. Ini benar-benar mobil yang luar biasa secara penampilan. Warnanya, teman-teman, adalah Faro Green. Ini seperti sebuah hijau yang matte atau hijau satin ya.
dan ini mobil Edition One. Jadi dia itu keluaran pertama ya. Edition One ini sendiri teman-teman di seluruh dunia hanya ada 1000 unit dan salah satunya ada di Indonesia sekarang. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Di sampingnya ini itu ada tulisan Defender dan ada ventilasi di bagian samping. Sebenarnya di bagian sampingnya tidak terlalu banyak berbeda teman-teman ya dibandingkan dengan Land Rover Defender yang biasa. Tapi basicnya sendiri Land Rover Defender Octa ini adalah yang tipe 110. Jadi dia itu bukan yang paling panjang 130 atau bukan yang pendek 90. Dia eksklusif hanya ada di 110 teman-teman dan akan ada beberapa tanda seperti diamond menunjukkan kalau ini adalah Defender Octa dan bahkan wheel arch-nya ini berlanjut sampai belakang ya, gendut-gendutnya nih. Kalau kalian perhatikan bahkan ini tempat fuel cap-nya juga ikut makin menggendut karena dia itu wheel arch-nya makin lebar. Fun fact teman-teman, di balik velg ini teman-teman itu punya rem Brembo dan yang di bagian depan itu besarnya 400 mm. Wah, luar biasa loh, 400 mm itu besar sekali. Dan kalau kita buka pintunya teman-teman akan ada footstep elektrik ya. Jadi dia langsung keluar, langsung bisa kita naikkan seperti ini dan ini kuat gitu ya. Tapi nanti kita akan masuk ke dalam interiornya. Sekarang gua akan membahas salah satu hal yang paling penting, yang paling eksklusif di mobil ini. Mesinnya. Yes, mari kita buka kap mesinnya teman-teman. Dan mobil ini menggunakan mesin yang sama dengan BMW M5 atau dengan BMW X5M. Jadi ini adalah mesin 4400 cc V8 twin turbo dan eksklusif hanya di Defender Octa teman-teman. Tenaganya 635 horsepower dan torsinya hampir 800 Nm disambungkan ke keempat roda dengan transmisi otomatis 8 percepatan dari ZF. Nah, kenapa gue bilang ini sangat-sangat luar biasa teman-teman? Karena sebenarnya Land Rover Defender itu tersedia dalam berbagai versi mesin ya. Ada yang 3000 cc inline 6, ada yang 3000 cc 6 silinder, ada yang 5000 cc V8 supercharger, dan ini adalah versi tertinggi dan terkencangnya justru malah diturunkan ke 4400 cc. Tapi mesin ini diambil dari BMW. Jadi mungkin mereka merasa mesin BMW ini luar biasa potensinya, akhirnya mereka pasangkan di Defender Octa. Kayaknya sekarang memang mobil-mobil ini sudah suka pakai mesin BMW ya. GR Supra pakai mesin BMW, tapi kayaknya memang nggak salah karena BMW itu jago untuk bikin mesin teman-teman. 635 HP dan torsi hampir 800 Nm itu luar biasa tinggi, karena bahkan Mercedes-Benz G-Class G63 aja tidak sampai segitu teman-teman. Jadi memang mobil ini didesain untuk power, kecepatan, tapi bukan hanya kecepatan di jalan raya, tapi juga untuk speed off-road. Makanya mesinnya didesain sebegitu buas. Lantas seperti apa bagian belakang dari Land Rover Defender Octa ini teman-teman? Desain belakang yang mengotak ini tuh bener-bener sebegitu manjurnya, sampai banyak sekali pabrikan Tiongkok yang membuat mobil seperti ini. Seperti apa? Chery G6 atau bahkan Jetour T2. Karena ini benar-benar desain kotak, modern, flush, sporty at the same time, dan ini adalah salah satu ciri khas dari Land Rover teman-teman. Termasuk dengan stop lamp ini yang sekarang itu diintegrasikan flush dengan bodi ya. Jadi dia itu setara dengan part plastik di bodi dan ada 2 buah stop lamp sini, kemudian ada lampu senjanya dan ada sen juga di sini teman-teman. Nah, di bagian belakang ini kita bisa melihat ada ban serta velg yang digunakan serepnya dari keempat roda itu dan bisa melihat size yang begitu besarnya dan ban yang begitu capable untuk off-roadnya teman-teman. Kalau kita buka, nah ini meskipun berat teman-teman, tapi dia ada semacam penahan untuk di setiap titik di mana kita mau, dan itu ditahan dari sistem hidrolisnya. Kerasa ya ada resistance-nya. Dan ketika kita buka full seperti ini, seperti sebuah SUV yang terbukanya ke samping karena dia itu ada velg dan ban serep, ya seperti ini teman-teman. Tapi di sini terlihat lebih off-road ready karena di sini ada semacam tow hook, bahkan ada tow hook juga di tengah yang bisa kita pencet, yang bisa kita keluarkan di sini. Kita tunggu dulu ya, kita pencet tombolnya, dia kan ada semacam tow hook yang akan keluar secara otomatis. Nah, jadi di luar negeri sana mungkin mobil ini banyak untuk towing ya. Dia bisa towing trailer atau towing boat atau seperti apa, dan ini sangat-sangat fungsional ya. Sekarang kita tutup lagi. Nah, kemudian teman-teman, di bagian belakang di sini sebenarnya ini adalah mobil 5 seater. Jadi tidak ada lagi row ketiga teman-teman, tapi di bagian belakang itu ada dognet, ada juga AC yang bisa kita atur
ventilasinya di sini. Secara kita berpikir, kenapa ada AC di bagasi gitu? Ya mungkin karena itu untuk anjing ya mungkin ya. Dan kemudian di sini ada Toneo, ada Dognet, dan ada satu hal lagi yang menarik teman-teman di bagian belakang. Lihat deh. Ada sebuah kompresor udara teman-teman, di sini bisa terlihat 34 PSI, kemudian ada keluarannya ini untuk mengisi udara dari keempat rodanya. Kemudian ada colokan-colokan 12 volt. Di sini ada colokan rumah. Tuh, lengkap semua. Dan ya, itu adalah hal yang mungkin kalian perlu kalau kalian sedang naik-naik ke gunung, pengen menikmati gunung dengan mobil 7,7 M ini. Oke, sekarang kita tutup. Pasti tutup. Dia juga ada vacuum door di belakangnya. Jadi, kita sebenarnya hanya butuh untuk tempelkan aja. Seperti ini. Nah, terus kemudian dia akan menutup sendiri. Dan ini juga dilakukan oleh Jetour T2. Wah, mirip-mirip banget emang itu mobil. Tapi ini adalah the real deal. Oke, sekarang kita akan masuk ke interior. Pertama kali teman-teman, mobil ini luar biasa mewah. Gue beberapa kali mencoba Mercedes-Benz G63 dan juga SUV-SUV mewah lainnya seperti GMC Yukon dan segala macam. Tapi nggak ada yang punya interior sebagus ini. Kita nyalain dulu ya. Start-stopnya ada di bagian sini. Jadi karena mesin 4400 cc dari BMW itu sebenarnya punya teknologi mild hybrid, jadi tidak ada suara starter teman-teman. Jadi langsung nyala grrrr, karena dia itu dibantu oleh motor elektriknya untuk melakukan starter ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah sebuah Defender tipe paling tinggi. Jadi bahan yang dipakai merupakan bahan-bahan yang paling top notch dari Defender. Termasuk dengan dashboard ini. Ya, bahannya tuh bener-bener empuk-empuk semua. Di sini ada bahan yang keras, teman-teman, karena memang didesain untuk menaruh-naruh barang. Di sini bahannya empuk, dan warna dari interiornya ini adalah warna hijau yang senada dengan Faro Green satin hijau yang ada di luar. Jadi perasaannya tuh nyambung sekali gitu, teman-teman. Nah, hal yang paling menarik itu sebenarnya ada di tempat duduknya, teman-teman. Tempat duduknya ini seperti semi bucket seat, tapi dimasukkan ke mobil SUV speed off-road. Jadi dia itu modelnya model pocong gitu ya. Jadi menyambung. Jadi tidak bisa kita atur seperti apa headrestnya, tapi menyambung itu pun juga sangat baik. Kemudian bahannya ada leather, ada fabric, kemudian ada perforated leather di sini. Dan bahkan di bagian belakang sini teman-teman, kalau kalian lihat di sini ada plat carbon fiber forged di bagian belakangnya. Jadi bener-bener sporty sekali, termasuk dengan ini nih, carbon fiber juga ya. Dan somehow carbon fiber forged itu yang biasanya menurut gue tidak bisa bagus ke semua interior mobil, tapi di mobil ini mungkin karena warnanya dan segala macamnya itu jadi masuk sekali ya. Ini disebut body and soul. Jadi mungkin Land Rover itu menganggap kalau tempat duduk ini itu bisa menyatukan jiwa dan raga. Bahkan ada konsep dari audio 4D yang disematkan ke tempat duduk ini. Jadi mobil ini punya Meridian audio sound system, teman-teman. Kemudian itu kan 3D ya. Jadi kita bisa mendengar depan, samping, belakang. Nah, ada satu dimensi lain yang ditambahkan oleh Land Rover itu di tempat duduknya, di kursi, di joknya. Jadi bisa dikatakan modul-modul pijat itu juga berfungsi sebagai sebuah modul getaran yang juga ngebuat suara bass itu teramplify, teman-teman. Jadi itulah disebut body and soul sensory audio ya, bisa kita kontrol semuanya di sini. Kemudian di bagian tengah sini ini cukup menarik juga, teman-teman, karena di sini adalah kontrol AC yang juga masih pencet-pencetan ya, belum diintegrasikan full ke layar. Gue suka sekali yang seperti ini, tapi bukan hanya untuk AC ternyata. Ini tuh bisa dilakukan untuk mengubah berbagai macam mode. Jadi kalau kita pencet bagian sini, dia akan mengubah mode fan gitu. Kemudian kalau kita pencet yang atas, dia akan merubah tombol yang kanan itu untuk merubah mode berkendara. Ada mode berkendara dynamic, comfort, grass, gravel, snow, matras, ada octa mode juga yang nanti kita akan coba. Kemudian di bawah ini adalah AC, dan ini kita bisa gunakan untuk menaik turunkan air suspension atau suspensi udara. Jadi kalau dia butuh naik, dia akan naik, turun, tapi ini harus dilakukan ketika pintu sedang tertutup ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada hill descent control dan ada juga low gear atau for low ya. Semuanya itu benar-benar didesain untuk orang bisa menikmati off-road dengan sangat nyaman dan sangat mewah. Dan bukan hanya layar yang di sini, tapi juga layar yang di depan pengemudi itu bener-bener jernih sekali. BTW, kita dari tadi ngomongin ini belum dengerin suara knalpotnya ya. Di bagian bawah setir, ini ada sebuah tombol dynamic. Jadi dia itu akan memasukkan ke mode sport lah. Jadi tuh, bisa kelihatan ya, semua suspensinya,
valve-valve-nya, dan suaranya sedikit berubah teman-teman. Yang awalnya kalau kita gas suaranya seperti ini, 4400 cc V8 Twin Turbo, halus sekali. Kalau kita pencet dynamic, akan ada perubahan, dan 4 buah knalpot itu akan mendengarkan suaranya. Nah, itu baru. Wah, Rumble V8 memang nggak pernah salah. Gimana rasanya 635 HP? Mengerikan sepertinya ya. Ini mobil adalah mobil off-road yang begitu mewahnya. Jadi kita lebih fokus ke kemewahan dalam mobil ini. Di bagian atas, ini headlinernya itu pakai Alcantara, ya kan? Kemudian ada panoramic sunroofnya, bisa kita tutup. Ini pun juga pakai elektrik, standar-standar mobil mewah. Nah, sekarang bagaimana duduk di belakangnya? Coba kita lihat. Jadi ini karena basicnya adalah yang 110 teman-teman. Jadi bukan yang paling panjang, bukan yang paling pendek, cukup luas loh. Kalau kalian perhatikan nih, legroomnya seperti ini, headroomnya seperti ini. Ini untuk gua yang tingginya 175 cm, ini masih nyaman sekali teman-teman. Tapi yang spesial dari mobil ini, bagian duduk di tengah itu adalah bagian dengan kasta paling rendah. Karena apa? Kita memiliki tempat duduk di kanan dan di kiri itu sebenarnya agak-agak semi bucket seat. Ada wingnya teman-teman. Jadi ketika kita duduk di kanan atau di kiri itu benar-benar ambles dan diikat dengan sangat baik. Tapi diikatnya bukan yang sakit ya, seperti mobil sport. Enggak, ini masih nyaman. Cuma kayak ada support di bagian kanan dan kirinya. Dan headrestnya pun juga enak sekali. Wah, ini mobil yang sangat luar biasa ya. Nggak mungkin sih mobil 7,75 M sih nggak enak sih ya. Kalau nggak enak sih kita komplain aja. Di sini kita bisa tarik. Ada armrestnya, cuma ya wajar armrestnya di atas panoramic sunroofnya sebenarnya nggak sampai sini banget ya. Tapi yang unik teman-teman, kalau kalian bisa perhatikan di sini ada sebuah kaca. Jadi ada semacam roof di bagian pilar atas samping kanan dan samping kiri ini yang fungsinya mungkin untuk memasukkan cahaya ya, biar ruangnya terasa lebih hidup gitu ya. Di sini juga ada AC. Jadi AC-nya itu 4 zone, depan 2 dan belakang juga 2, quad zone. Dan sisanya adalah sama seperti mobil-mobil mewah lainnya dengan warna interior berwarna hijau. Sepertinya kita akan langsung lanjut ke jalan raya. Oke, sekarang mari kita berkendara di Land Rover Defender Octa, teman-teman. Ini adalah pertama kali gua untuk mengemudikan Land Rover Defender yang generasi ini, teman-teman, dan langsung mengemudikan yang Octa. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Gema Motorcars. Dan kalau kalian tertarik sama mobilnya, boleh langsung ke Gema Motorcars ya, karena saya hanya diberikan kesempatan untuk mereview, tapi untuk penjualan langsung ke Gema Motorcars gitu. Dan mobil ini teman-teman, itu yang pertama kali gue rasakan adalah mewah. Mewahnya itu kebangetan. Kalau misalkan kita pakai G-Class segala macem, itu ada di standar seperti ini. Ini lebih tinggi lagi menurut gue. Karena mobil ini terasa dari keseluruhan bahan-bahannya itu lebih premium. Empuk, ada carbon fiber, hal yang tidak kita lihat di Mercedes-Benz G-Wagon. Dan rasa berkendaranya yang pertama kali gue rasakan adalah tempat duduknya ini sangat enak teman-teman. Dan mobil ini bener-bener terasa empuk di jalan. Berbicara masalah suspensi, ini mobil tuh benar-benar empuk. Dia itu punya 6D suspension teman-teman, 6 dimensi yang dimana tidak punya anti-roll bar. Dia adalah air suspension yang secara hidrolis terhubung antar satu sama lainnya. Jadi tidak perlu adanya roll bar gitu. Dengan adanya suspensi yang bisa memiliki artikulasi yang begitu jauh dan fleksibilitas dari empuk keras yang begitu jauh, ini mobil terasa bisa menjadi semua mode. Mobil ini terasa empuk ketika di mode comfort, kemudian ketika kita masukkan ke mode-mode lain seperti dynamic gitu ya, dia akan berpindah dan akan berubah gitu. Ada satu mode yang sangat luar biasa di sini, yaitu adalah Octa Mode. Bahkan kalau kita masukkan ke Octa Mode teman-teman, tachometernya berubah, kemudian pedal shifternya jadi merah. Ini adalah mode Speed Off-Road atau Baha Mode. Jadi semuanya itu didesain sekarang lebih kencang semuanya, dari suspensi mesin. Sekarang suspensinya itu dibuat empuk seperti mobil-mobil speed off-road, mobil-mobil Baha yang biasa kita lihat punya artikulasi yang begitu cepat gitu ya. Dan ini tidak disarankan untuk jalanan biasa teman-teman, karena jalan biasa butuh stabilitas yang lebih dari hanya sekedar suspensi yang memiliki artikulasi lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin kita akan masukkan ke mode comfort atau dynamic balik lagi. Dan kita belum merasakan tarikannya ya. Seperti apa sih 635 HP dan hampir 800 Nm ini. Mari kita coba. Ini sudah masuk ke dynamic mode. Ini kita masukkan ke dynamic program dan kita akan tarik. Bismillahirrahmanirrahim.
Mengerikan. Mengerikan. 0-100 mobil ini itu tidak sampai 4 detik, klaimnya di 3,8 detik ya. Cuma gue rasa-rasa di sekitar 4 detik teman-teman. Dan untuk mobil sebesar ini dan 2,5 ton, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Mana bisa mobil 2,5 ton berakselerasi semantap ini gitu. Hanya Land Rover Defender Octa yang bisa. Mesin V8, wheel arch-nya juga sangat lebar. Ini mobil luar biasa teman-teman. Kita belum bisa untuk mencoba mobil ini di off-road ya, karena ini mobil baru. Jadi kita hanya merasakan mobil ini sedikit saja ya. Tapi yang sudah gua rasakan teman-teman, ini mobil ketika kita mau nyaman, mobil ini bisa nyaman gitu ya. Ketika mobil ini mau off-road, mobil ini bisa off-road dengan sangat luar biasa. Ketika mobil ini mau kencang untuk jalan, dia juga langsung mengeraskan. Dynamic mode bisa juga. Jadi sebegitu fleksibelnya mobil ini. Dia memiliki mesin yang sangat bertenaga, kemudian suspensi yang sangat fleksibel. Jadinya ya seperti ini. Wah, mantap sih ini mobil nih. Kalau misalkan dalam mode comfort seperti ini, kita agak gerakan sedikit-sedikit, dia meskipun empuk, tapi tidak terlalu terasa limbung. Jadi ketika kita sedang bermanuver seperti ini, dia seperti mengeras. Dan ini kita belum masuk mode dynamic ya, atau mode sportnya belum. Ketika kita masuk mode sport, ini mobil bener-bener keras. Layaknya mobil sport loh. Ini mobil bener-bener keras sekarang. Mantap, cakep sekali teman-teman. Dan bannya, meskipun dia menggunakan ban off-road, tapi karena insulation dari audio ini sepertinya cukup bagus, jadi tidak terlalu terdengar tidak terlalu terdengar berisik gitu ya, masih bisa ditolerir gitu. Dan dia itu punya kamera 360 ya, itu sangat-sangat jernih sekali. Jadi kita tinggal masukkan ke sini, dia itu bisa melihat dari berbagai sudut ya, dari kamera 360, bahkan dari mobilnya atau bahkan dari yang tidak dekat dengan mobilnya, itu semuanya bisa terlihat dengan baik dengan kualitas yang luar biasa. Transmisinya teman-teman itu 8 speed otomatis dan tidak terasa lelet sama sekali ya, bener-bener khas BMW gitu. Dan memang ternyata Land Rover harus sampai menggunakan mesin BMW untuk achieve performa seperti ini. Itu hal yang umum sebenarnya di mobil-mobil zaman sekarang dengan mesin-mesin BMW ini, karena memang BMW itu mendesain mesin dengan sangat oke. Oke, itu saja pengalaman mengemudikan singkat Land Rover Defender Octa. Ini mobil luar biasa, lebar, ganteng, kencang. Kalau kalian adalah orang yang tidak mau kompromi, bisa lewat kemana saja, bisa nongkrong kemana saja, dengan kemewahan, dengan segala macamnya, ini mungkin mobil yang cocok buat kalian. Wah, itu dia rasanya mengemudikan mobil 7,75 miliar rupiah berbentuk Land Rover Defender Octa. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Dan setelah mencoba mobil ini, sepertinya tidak perlu uang 7 atau 8 miliar rupiah untuk meningkatkan marwah. Ya, sebenarnya ini adalah overkill teman-teman. Nah, ini mobil teman-teman dipinjamkan oleh Gema Motor Cars di PIK 2. Dan ini memang sedang dijual di Gema Motor Cars. Jadi kalau kalian penasaran atau kalian mau bertanya atau kalian mau beli, bisa langsung kunjungi Gema Motor Cars saja. Karena saya bukan penjualnya, saya hanya reviewer aja. Kalau kalian suka review seperti ini, jangan lupa untuk follow gue di @rafitohumam, subscribe, like, dan juga komen di channel ini juga. Dan gue juga sering membuat review-review singkat di Instagram Reels atau TikTok di Rafitohumam. Dadah, Rafitohumam signing out.